Shalom, haleluya. Untuk seluruh jemaat GPI Tanah Tinggi yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom pada hari ini. Mari saya mengajak semua Anda yang berada di rumah bersama keluarga Anda masing-masing, kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, melayani Dia. Haleluya, kita naikkan pujian kita bersama-sama. Tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman. Dengan pujian, penyembahan kita bersama-sama.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan, inilah pujian penyembahan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar suara-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam Pantekosta Heranlah. Salam sehat buat seisi jemaat Gereja Pantekosta Tanah Tinggi Tangerang beserta dengan majelis di rumah masing-masing beserta dengan seisi anggota keluarga. Saat ini tanggal 29 Maret 2020. Siang ini izinkan saya sebagai gembala sidang membagikan firman Tuhan agar firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita dan seisi rumah tangga kita. Kita baca, kita pelajari, kita renungkan, yang penting kita imani, kemudian akan terjadi, sungguh-sungguh terjadi firman Tuhan yang kita baca ini. Kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal ke-5 ayat ke-13 mengatakan begini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkaulah yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perisai berarti alat untuk melindungi diri dari senjata tajam, sebagai alat untuk menangkis serta menjadi tameng agar tubuh selamat dan tidak terlukai. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar dan banyak berita-berita tentang stay at home, work from home, social distancing, bersihkan semua dengan alat-alat liquid disinfektan, mal ditutup, kantor ditutup, pegawai dirumahkan, bahkan sampai pada kota yang di lockdown. Bolehlah kita mendengar berita tentang virus corona ini beserta dengan penyebarannya, korbannya. Kemudian kita melihat status teman-teman kita yang update dengan nasihat, makanan yang sehat, minuman sehat, olahraga, agar kita semua terhindar dari wabah yang sedang mendunia ini. Tapi saudara-saudara, mari kita lebih memfokuskan diri. Kita lebih fokus, lebih memikirkan, lebih merenungkan, lebih percaya, dan lebih mendengarkan, lebih beriman pada janji Tuhan pada waktu seperti ini. Ada banyak sekali yang diberitakan situasional dengan virus-virus yang mengancam. Kita lebih merenungkan firman Tuhan, janji tentang perlindungan Tuhan yang ajaib, yang spesial, yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 5 ayat 13 ini mengatakan, sebab Allah lah yang memberkati orang benar dan memagari dengan perlindungan. Saudara-saudara, Allah yang bagaimana? Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang di luar batas kemampuan manusia,
Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang hidup. Allah menawarkan kepada kita semua, kita dan seisi rumah tangga kita, di rumah kita masing-masing, Allah menawarkan kita dengan berkat-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan pagar perlindungannya. Perlindungan dalam Alkitab seringkali digambarkan sebagai perisai, kota benteng yang teguh, bukit batu yang tinggi, kubu pertahanan, tanduk keselamatan. Tetapi kali ini mari kita bahas tentang perlindungan Tuhan seperti perisai. Katakan di rumah saudara masing-masing, pegang tangan kanan saudara, taruh di dada kiri saudara. Katakan, aku dan seisi rumah tanggaku mendapatkan perlindungan perisai dari Tuhan. Perisai itu datangnya dari Tuhan. Perlindungan itu urusan Tuhan. Tuhan yang menolak wabah. Tuhan yang menjauhkan segala sakit penyakit. Tuhan yang menghalau kerugian. Tuhan yang menghalau malapetaka. Tuhan yang menangkis anak panah si iblis. Dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan perlindungan itu datang. Pemagaran untuk kita dan seisi rumah tangga kita. Bukan cuma itu, tetapi segala milik yang ada pada kita dan segala pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan membuat pagar. Kita baca sama-sama di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-10 mengatakan begini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan, bahwa Tuhan yang membuat pagar buat kita dan seisi rumah kita. Segala yang kita miliki dan apa yang kita kerjakan, Tuhan berkati. Saudara-saudara, urusan pagar itu adalah urusan Tuhan. Urusan perlindungan itu adalah bagian daripada Tuhan. Urusan penangkalan dan lain-lain adalah dari pihak Tuhan sendiri. Saudara-saudara tahu, perlindungan atas cuaca, perlindungan atas iklim, perlindungan atas udara, itu dikerjakan Tuhan pada waktu umat Israel keluar dari Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21, katakan begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka berjalan siang dan malam. Keamanan, kelancaran, kesuksesan, bisnis saudara dan pekerjaan saudara, semua diatur oleh Tuhan karena Tuhan berjalan lebih awal daripada langkah kita. Dia mendahului kita dan mengatur segalanya. Saudara-saudara, perlindungan itu anugerah. Perlindungan itu berkat. Perlindungan itu hadiah. Tuhan menawarkan kepada kita untuk kita dilindungi pada sayap-Nya. Saudara-saudara, seperti di dalam Matius pasal yang 23 ayat ke-27, katakan begini. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara-saudara, kalau perlindungan itu datang dari Tuhan, kalau penawaran itu datang dari Tuhan, kalau pemagaran itu urusan Tuhan, sekarang urusan kita adalah kita menerima tawaran daripada Tuhan.
Dari pihak kita ada action, harus ada inisiatif, harus ada kegiatan, harus ada tindakan perbuatan yang nyata bahwa kita mendengar firman Tuhan ini dan mengimaninya serta mendapatkan kegenapan firman Tuhan ini. Siapa firman Tuhan itu? Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah janji yang kekal. Firman adalah janji yang pasti. Firman itu adalah iman. Jadilah orang benar. Seperti di dalam kitab Yohanes 17 ayat 15 sampai 17 sebagai ayat yang terakhir. Aku tidak meminta engkau supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya mereka engkau lindungi daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Berikanlah kekudusan itu. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam kekhawatiran berlebihan. Tidak hidup dalam kekacauan. Tetapi hidup tidak mengikuti nasihat orang fasik. Hidup sehari-hari penuh ucapan syukur. Hidup membaca Alkitab. Hidup berdoa di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Katakan kepada keluarga saudara, mari bersama-sama jemaat GPDI Tanah Tinggi Tangerang. Taruhlah tangan kanan saudara di sebelah dada kiri saudara. Katakan, Tuhan memberkati aku dan seisi keluargaku. Tuhan memagari aku dan seisi keluargaku. Tuhan menganugerahkan aku perlindungan sebagai perisai hidup. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberikan firman-Mu, Tuhan yang menguduskan kami dengan firman-Mu, Tuhan juga yang akan menggenapi firman-Mu, memberikan perlindungan istimewa, perlindungan yang spesial, perlindungan yang khusus buat orang-orang yang benar. Engkau memagari kami dan seisi rumah kami, bahkan segala milik kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan berkati dengan anugerah. Engkau memagari kami dengan perisai-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau berdoa, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau beribadah di rumah kami masing-masing beserta dengan seisi keluarga kami. Tuhan berkati kami saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.